Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ya, suara saya terdengar ya, Bu ya, Bapak Ibu. Mendengar, Bu. dengar Oke, Bu. baik. Dengar, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi istirahatnya cukup panjang ya, dari jam 11 sampai jam 1. Sudah istirahat, makan, sholat, sudah cukup ya. Di sini untuk materi yang terakhir memang hanya materi, karena kemarin tugas-tugasnya kan sudah dikumpulkan ya dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi ini lebih ke materi, tapi di materi ini adalah salah satu syarat untuk Bapak Ibu ke pengajuan sertifikat halal. Yaitu yang pertama ini bagaimana cara pembuatan NIB atau apabila ada pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Kenapa buat apa NIB? NIB itu adalah syarat penting untuk mendaftarkan ke sertifikat halal atau ke si halal. Jadi yang pertama siapkan dulu NIB. Kalau ada yang sudah punya bisa menggunakan NIB tersebut. Tetapi apabila NIB tersebut sudah digunakan dengan dapur yang lain, bisa dibuatkan NIB dari mitra. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke baik, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Di sini sangat penting karena syarat dari pengajuan sertifikat halal yaitu adanya NIB. Tanpa NIB tidak bisa mendaftarkan ke sertifikat halal. Mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG Bapak Ibu ya? Di sini semua SPPG ya? Ada yang di luar SPPG? SPPG Bu. Ya, SPPG semua ya. Ya, itu Betul kenapa Bu. sangat penting? Karena memang legalitas usaha adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi SPPG ya, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Tanpa adanya legalitas yang jelas, mungkin usaha Bapak Ibu akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi, terutama sih kewajiban bersertifikat halal ya, karena ini tahun ini Oktober 2026 itu sudah wajib bersertifikat halal termasuk SPPG itu juga wajib bersertifikat halal karena makanan dan minuman yang eh, diedarkan ya, diedarkan untuk ke masyarakat intinya seperti itu. Kemudian untuk NIB sendiri memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, yaitu menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Apa itu NIB? NIB sendiri singkatannya nomor induk berusaha, tetapi pengertian dari NIB yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS, di mana nanti ini merupakan satu-satunya identitas yang digunakan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Fungsinya dari komprehensifnya NIB, NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tapi juga berlaku sebagai tanda daftar usaha atau TDP, juga angka pengenal importir atau API, serta akses kepabean atau mempermudah berbagai urusan dalam birokrasi. Syarat penting dari NIB sendiri yang pertama yaitu NIK. Jadi siapkan dulu NIK nih. NIK yang mungkin dari mitranya ya. NIK dari mitranya untuk dibuatkan NIB. Mungkin kalau SPPG biasanya dari yayasan ya. Tapi dari yayasan banyak juga NIB-nya sudah terpakai. Jadi tidak bisa terpakai, kita menggunakan NIB dari mitranya. Seperti itu. Lah, apabila kita membuatkan berarti KTP digunakan KTP siapa? KTP mitra. Dan itu dipastikan harus sesuai dengan data yang di Dukcapil. Kalau tidak sesuai, maka akan terhambat dalam pembuatan NIB. Kemudian siapkan juga email dan nomor HP aktif. Emailnya siapa? Dari emailnya mitra tersebut. Juga nomor HP dari mitra tersebut. Setelah itu NPWP. NPWP apabila mitra sudah ada NPWP tinggal memasukkan aja. Tetapi kalau tidak ada,
di dalam sistem OSS juga akan memfasilitasi cara pembuatan NIB secara otomatis. Setelah itu yaitu data usaha lengkap atau lebih dikatakan KBLI ya, atau kode baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai dengan SWPG. Jadi misal nih Bapak Ibu sudah ada NIB-nya nih, NIB-nya dari yayasan. Kebanyakan sejauh ini yang saya tahu NIB dari yayasan itu isinya KBLI hanya pendidikan ya, isinya pendidikan seperti itu, sekolahan gitu. Jadi tidak ada untuk hal KBLI di makanan karena untuk mengajukan sertifikat halal SPPG-nya berarti harus di makanan. Jadi nanti disesuaikan untuk KBLI-nya. Setelah itu perkiraan modal usahanya berapa, seperti itu ditulis di situ dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan SPPG tersebut. Langkah-langkah praktis dalam membuat EDB sendiri yaitu yang pertama kita akses dulu ya untuk OSS-nya. Jadi kita buka dulu website dari oss.go.id. Nah, setelah diakses, kemudian kita registrasi akun. Registrasi akun itu dari mana? Dari KTP, kemudian eh, dari KTP, ya dari KTP, email dan nomor HP. Kemudian setelah itu login, login menggunakan email yang didaftarkan tadi. Nah, setelah itu mengisi data pelaku usaha, kemudian pilih KBLI yang sesuai. Setelah itu divalidasi data, terbitlah NIB seperti itu. Nah, sebelumnya ini sudah ke persiapannya ya. Kita siapkan dulu KTP nih, KTP dari pelaku usaha. Kemudian foto rumah tampak. Ini lebih ke foto usaha ya. Foto usaha, foto usaha tampak depan atau mungkin foto SPPG-nya Bapak Ibu yang di lokasi usaha itu dipoto. Kemudian screenshotan peta dari lokasi. Nanti akan ada kenapa harus di screenshot peta lokasi posisi usaha Bapak Ibu. Kemudian email aktif dan nomor HP yang aktif. Nah, di sini kita mulai ya. Dari sini kita login dulu, kemudian kita verifikasi data. Nah, di sini kita milih untuk jenis pelaku usaha, ada juga memasukkan nomor NIK atau KTP. Nah, untuk verifikasi data seperti ini isinya. Jadi dipilih jenis usahanya yaitu perorangan, kemudian masukkan NIK-nya. Setelah itu, masukkan email yang aktif dari pelaku usaha. Nah, setelah selesai sudah diisi, kita verifikasi data. Maka akan ada kode verifikasi dari email masuk di email yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau kodenya sudah masuk, maka Bapak Ibu bisa memasukkan kode tersebut di sini. Ada 6 digit. Nah, bisa dilihat masuk atau di spam. Kita bisa lihat di kotaknya itu ada 6 digit di masukkan di sini. Kalau di sini sudah sesuai dengan yang email masuk tadi, maka akan muncul seperti ini. Kita membuat kata sandi untuk OSS-nya ya. Jadi ini saling berhubungan ya, membuat NIB, selanjutnya nanti akan membuat akun si halal. Ini kita ke akun NIB dulu ya. Akun NIB atau untuk apa membuat NIB-nya. Setelah itu kita udah verifikasi data, kita buat kata sandi. Kata sandi di sini Bapak Ibu mungkin bisa disesuaikan dengan petunjuknya, yaitu minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial. Jadi karakter spesialnya itu kita bisa milih, yang penting kita mengikuti ini semuanya. Nah, di sini hanya kita meminimalkan 8 karakter aja minimal, atau lebih pun boleh. Yang penting dihafalkan untuk passwordnya. Setelah ini disesuaikan, kemudian kita klik lanjut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini karena tadi kita sudah memasukkan NIK ya, jadi udah otomatis tertulis. Kemudian kita masukkan untuk nomor HP-nya. Nomor HP kita masukkan, kemudian kita isi pelaku usaha juga. Nah, setelah isi pelaku usaha, kita scroll ke bawah, kita isi untuk tanggal lahir
kemudian alamat dari KTP tersebut. Karena ini baru bikin akun ya, baru bikin akun NIB, jadi disesuaikan dengan KTP yang didaftarkan. Kita isi KTP, alamatnya, bukan alamat usaha, tapi alamat sesuai KTP. Setelah itu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Apabila ini sudah terisi semua, kita checklist setuju dan kita klik daftar. Nah, di sini maka akan muncul proses pembuatan akun sudah berhasil. Nah, kalau ini sudah berhasil, ini baru membuat akun aja Bapak Ibu. Jadi belum ke KBLI-nya ya, pemilihan usahanya. Nah, kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke sini, ke login dulu. Kita login, terus masuk ke sini, kita pilih perizinan berusaha, kemudian kita isi untuk daerahnya. Misal di Jawa Tengah, ya kita klik Jawa Tengah. Di Jawa Barat, Jawa Barat. Mungkin di provinsi lainnya juga bisa diklik sesuai provinsinya. Setelah itu kotanya, kota di mana Izin Ibu, lokasi SPPG-nya. Kota di mana lokasi SPPG-nya bisa kita lihat. Ya, izin Bu. dengan siapa Pak? Bu, Assalamualaikum dari Waalaikumsalam. SPPG Indrapura Air Putih 002. Oh ya, dengan siapa Pak? Jadi maaf menyela sebentar. Iya, gimana Pak? Pada saat kita mengisi dokumen untuk sertifikasi halal ini kita pakai kan NIB-nya yayasan. Ya. Nah, tapi saya sudah ada NIB juga, itu gimana Bu? Yang perorangannya? Oh ya, eh, Bapak mitranya Pak? Ya, saya mitranya juga. Oh ya bisa Pak, kalau memang nanti di yayasan itu sudah terdaftar, Bapak mau menggunakan NIB perorangan bisa Pak. Jadi dapurnya Bapak menggunakan NIB Bapak sendiri. Siap Bu, Oke, terima kasih. ya sama-sama Bapak. Oke, jadi gitu ya. Kalau sudah ada tadi saya sampaikan bisa menggunakan yang perorangan. Apabila belum memiliki NIB bisa kita buatkan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk lokasi jadi disesuaikan dengan lokasi usahanya. Kemudian kita klik tambah lokasi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita lanjut lagi untuk klik tambah lokasi. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan antara darat, laut, dan hutan. Jelas di sini kita pastinya di darat ya Bapak Ibu ya. Kita pilih darat, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk penambahan lokasinya ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih darat untuk lokasi usahanya yaitu individual. Karena memang ini membuat sendiri ya, jadi individual. Kemudian permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Kita simpan lokasi, kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini untuk tadi yang saya sampaikan screenshotan dari peta lokasi ya. Kita klik dulu untuk lokasi kecamatan ya. Kita klik kecamatan, kemudian kita pilih. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita screenshot aja sing bagian merah ini. Bagian merah ini kita screenshot, kemudian kita jadikan PDF. Nah, ini. Ini setelah ini udah dijadikan PDF nih. Dan kita simpan dulu. Nah, setelah ini, setelah kita jadikan PDF tadi dan disimpan, maka titik koordinatnya otomatis masuk di titik yang tadi kita usaha tadi. Kemudian selanjutnya kita isi luas lahannya. Luas lahan yang digunakan dalam SPPG. Biasanya berapa meter Bapak Ibu? Paling minimal berapa meter?
50 meter apakah bisa digunakan ya? Nggak bisa ya. Jadi berapa? Ada yang tahu? 150. 150 dengan Pak siapa, Pak? Saya Rizal. Oh, Pak Riza. Pak Syahrizal ya. Di Iya, ya. sini 150 udah bisa ya Pak digunakan untuk SPPG ya? Iya. Itu Karena minimal 150. minimal 150. Kalau punya Pak Rizal sendiri berapa Pak? Saya 420. Wah, besar banget ya Pak ya. Oh, Ya. gitu. Jadi minimal 150 oke, tapi disesuaikan dengan yang asli ya, asli atau Kalau luas lahan 400 tuh minimal. hmm. Oh, minimal luas lahan. Tapi kalau bangunannya 150 ya Pak? Iya, betul. Oh gitu, iya. Makanya saya tadi kalau sama lahannya 150 kok kecil. Padahal itu minimal ada berapa relawan yang ikut kan gitu ya. Oke, berarti kita sesuaikan dengan SPPG-nya ya Bapak Ibu ya. Misal tadi punya Pak Syahrizal itu 400-an ya ditulis 400. Apabila ada 200 kita tulis 200 kayak gitu disesuaikan aja. Kemudian untuk alamat lengkapnya sendiri di sini kita tulis dengan alamat yang ada di SPPG, bukan lagi alamat yang di KTP mitranya. Seperti itu. Alamat SPPG-nya di mana? Misal nih tadi eh, Pak Salman mitranya dari luar Jawa, tapi dapurnya ada di Jawa. Ya udah alamatnya ditulis yang di Jawa seperti itu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita isi sesuai dengan provinsinya, kemudian kota atau kabupatennya, kemudian kecamatan, kelurahan, selanjutnya ke Dopos. Nah, setelah isi semua, kita scroll ke bawah. Ini tadi yang saya sampaikan. Kenapa ada foto lokasi ketika foto lokasi dan screenshotan ya. Nah, karena di sini ada dokumen lokasi administratif. Nah, dokumen administratifnya ini screenshotan tadi dari eh, petanya tadi ya. Peta tadi di screenshot dijadikan PDF untuk di-upload di sini. Kemudian dokumen foto tampak depan. Nah, ini mungkin lebih ke foto tampak depan dari SPPG Bapak Ibu. Nah, di sini setelah kita upload semua, kita scroll ke bawah, kawasan ditetapkan khusus pemerintah tidak, kita jawab scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita tidak berada di pemerintah. Kemudian kita klik tidak, kita scroll bawah, simpan lokasi. Nah, setelah kita simpan lokasi, maka muncul seperti ini. Ini lokasi ini sudah otomatis tersimpan di sistem OSS. Jadi tinggal kita lanjutkan untuk usahanya atau KBLI-nya ya. Nah, KBLI-nya kita scroll ke atas. Nah, di sini perizinan berusahanya sudah ada kegiatan usaha tadi kita kelola usaha, kita sudah mengklik untuk lokasi usahanya. Kita udah oke lokasi usahanya, kita tinggal kegiatan usahanya. Kita pilih kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha, maka akan muncul layar seperti ini, Bapak Ibu. Kita tambahkan untuk kegiatan usahanya. Kita tulis di sini. Lokasi usaha ini nanti ada pilihan. Kita tadi sudah upload untuk lokasinya. Misal ada beberapa SPPG bisa ditambahkan di NIB-nya. Nah, kita tambahkan di sini untuk alamatnya SPPG sudah sesuai ya. Alamatnya sudah sesuai, luasnya tadi minimal misal ada 200, ada 400, kita tulis 400. Untuk matranya yaitu ada di darat. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari USS. Apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Kita klik tidak. Kemudian, apakah lokasi usaha berada di proyek strategis nasional? Kita klik tidak. Apakah memiliki perizinan berusaha sebelum implementasi undang-undang? Tidak. Setelah ini dijawab semua, maka kita klik selanjutnya ya. Kita klik selanjutnya, maka akan ada masuk di pilihan bidang. Nah, di sini jenis kegiatan usahanya, kalau SPPG masuk di usaha mana ya? Biasanya di usaha utama ya. Kalau untuk cabang administrasi kan nggak mungkin ya. Berarti itu ada cabangnya. Jadi kita pilih di kegiatan usaha utama.
Nah, maka akan muncul seperti ini nih. Kita pilih untuk bidang usahanya di sini untuk SPPG-nya. Misal masih ada KBLI-nya pendidikan seperti itu. Nah, kalau SPPG sendiri KBLI-nya ada yang tahu, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, masih pada on cam ya? Tidak ada suaranya tadi. Ada yang tahu untuk KBLI-nya Bapak Ibu? Nggak tahu. Ya, dengan siapa Bu? Mungkin tadi Pak Salman yang sudah pernah bikin NIB ya? Tahu Pak KBLI-nya untuk SPPG apa Pak? Iya Bu, Ya, KBLI-nya apa Pak? Misalnya mau diajukan ke sertifikat halal Pak untuk SPPG-nya Pak. 10 jasa boga untuk suatu event tertentu. Oh iya, betul ya. Jadi pilih KBLI-nya seperti itu ya Pak ya. Jasa boga untuk event tertentu. Yang penting lebih ke makanan ya Bapak Ibu ya. Bisa itu bisa. Kemudian ada juga jasa boga sendiri ada. Kemudian ada juga industri eh, makanan dan masakan olahan. Itu juga bisa. Karena kan memang SPPG membuat masakan olahan ya. Jadi masuk di situ. Kemudian untuk ruang lingkupnya kita pilih yang seluruhnya. Kita scroll ke bawah. Selanjutnya, nah di sini tambahkan bidang usaha. Jadi di sini nih selanjutnya, kemudian kita tambahkan bidang usaha. Nah, setelah kita tambahkan, maka akan muncul bidang usaha sudah berhasil disimpan. Nah, di sini nanti jenis kegiatan utamanya, kemudian KPL-nya tadi jasa boga event tertentu dan untuk kegiatannya juga seluruhnya. Kemudian untuk nama usaha sendiri, Bapak Ibu bisa tulis sendiri dengan merek SPPG-nya, SPPG mana kita bisa ditulis di sini. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita bisa tulis untuk nama usahanya. Jadi bisa SPPG di mana gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini, kemudian kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Informasi angka pengenal impor atau API-nya sudah ditambahkan ya. Seperti itu. Kita klik aja mengerti, maka akan muncul seperti ini. Pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat risiko rendah. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus perlu ditekankan ya, harus dipahami kesediaan pembangunan usaha ini, kegiatan lokasi usaha dengan rencana tata ruang daerah. Jadi skala usaha yang dibutuhkan untuk mikro ataupun kecil ada nominalnya ya. Jadi kalau untuk SPPG, Bapak Ibu masuk di skala usaha apa ya? Biasanya modalnya berapa? Kalau SPPG, Bapak Ibu ada yang bisa jawab? 2,5. Model apa, Bu? Bu? Modal untuk mendirikan SPPG. 1,6 miliar. 2,5 M. Tadi Kak, yang pertama siapa? Saya Ibu. Satu. Oh, Kak Sevi. Ya, berapa Kak? 2,5 M. 25 M. Tapi tadi yang 1,5 tadi siapa? Saya, Bu. Dengan Kak Feti ya? Iya. Oh ya, itu 1,5 M berarti masih masuk di kategori kecil ya. Tapi kalau punyanya Kak Sevi tadi 2,5 M, itu berarti di atas kecil ya, maksudnya menengah. Nah, di sini nih terkadang untuk modal itu mungkin mulai 2,5 tadi misal ya, mungkin itu dari pembelian tanah, pembangunan SPPG-nya, alat-alatnya seperti itu ya Kak ya. Jadi makanya sangat tinggi. Tapi kalau mungkin tanahnya sudah ada atau hanya sewa, mungkin nggak nyampe ya segitu ya. Iya, Bu, itu udah ada tanahnya, Bu. Oh, ya sudah ada tanahnya ya, jadi nggak nyampe ya segitu ya. Nah, di sini kalau untuk SPPG sejauh ini memang eh, maksimal di atas 2 M ya, jadi masih masuk kategori kecil.
Tapi kalau udah di atas 2M, tadi kayak punyanya Kak Sevi tadi 2,5 itu nanti masuk di kategori menengah. Dan itu akan mempengaruhi dari semuanya ya, dari perpajakan, dari pengajuan sertifikat halal itu juga ikut di skala menengah seperti itu. Jadi apabila nanti dilihat lagi untuk modal usahanya berapa nih di NIB itu menentukan untuk biayanya ketika mengajukan sertifikat halal seperti itu. Untuk usaha mikro sendiri tidak lebih dari 1M. Ini di sini tidak termasuk tanah dan bangunan ya. Di sini lebihnya. Jadi tadi mungkin bisa di bawah itu ya, karena kan tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi untuk usaha kecil antara 1M sampai 2M. Itu untuk usaha kecil. Kalau untuk usaha yang menengah ke atas atau menengah itu 5M. Untuk yang skala besar lebih dari 5M. Seperti itu. Nah, setelah ini udah oke dibaca, kita klik saya menyatakan pemberian ini benar-benar di kemudian hari ya. Jadi diklik. Nah, diklik, setelah diklik kita klik proses. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kegiatan usaha makro dengan tingkat risiko rendah tata ruangnya. Nah, ini kita proses, maka akan muncul di sini. Jadi perizinan berusahanya sudah ke tahap pertama ya, tapi masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi ini masih draft, belum bisa di-download untuk nomor NIB-nya. Nah, kita klik aja lanjut, maka akan muncul seperti ini. Jadi perizinan berusaha ini kita harus melewati ini dulu nih. Data usaha tadi sudah oke. Kita tinggal pilih yang validasi resiko dan perizinan lingkungan. Nah, di sini untuk data usaha tadi sudah sesuai, nama usaha tadi misal SPPG. Kemudian kegiatan usaha utama. Kemudian masuk juga di KPLI. Misalnya Tata Boga tadi ya, Tata Boga dalam event tertentu seperti itu. Kemudian lokasi usahanya lebih ke lokasi SPPG-nya. Untuk ruang lingkupnya yaitu seluruhnya. Selanjutnya kita klik. Maka akan muncul seperti ini data usaha. Ini sudah berjalan. Sebentar, saya minum dulu ya. Maaf ya. Kita lanjutkan. Untuk data usaha, eh, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Apabila Bapak Ibu masih pembangunan ya, dianggap sudah berjalan, tetapi nanti ada jangka waktu atau perkiraan kapan mulai operasional seperti itu. Di sini apakah sudah beroperasional semua atau ada yang belum launching ya? Sudah, Ada yang Bu. belum running, Bu. Running, Bu. Sudah, Ibu. Oh, masih belum running. Siapa yang tadi belum running? Saya belum running belum juga, Bu. running. Oh, Kak Anis ya? Iya, Oh, di mana Kak? Karangtengah Wonogiri, Bu. Oh, di Wonogiri. Iya, Belum running ya berarti ya? belum. Tapi bangunannya udah ada. Hmm. Sebabnya mungkin kepalanya belum ada gitu ya? Atau gimana? Iya, kepalanya belum ada. Oh, jadi ini start Saya dulu juga ya? belum running, Bu. Ya, dengan siapa Kak? Saya juga belum running, Bu. Oh, banyak juga ya? Abdul Jabbar, Bu.
Oh, baru daftar, tapi bangunannya sudah ada. Bangunan sudah ada, kepala juga sudah ada. Oh, gitu. Jadi mungkin kemungkinan nanti ya setelah sekolahan ya. Iya mungkin, Bu. Eh, Habis liburan. habis liburan. Jadi di sini kan memang tidak ada aktivitas ya. Tidak ada yang ganggu ya. Misal saya harus ngecek menu dulu Bu, kayak gitu. Jadi kan ini nggak ada ya karena libur. Jadi makanya pelatihan pelatihan ini dimaksimalkan bisa lulus semua yang ikut di sini, gitu ya. Amin. Amin, Bu. Oke, bagi yang belum running itu tetap sudah berjalan, tetapi eh, perkiraannya kapan? Misal nanti di bulan Juli, ya udah ditulis aja di bulan Juli seperti itu. Usahanya berjalan sejak kapan? Kita buat ketika pembangunan itu sejak kapan berjalannya, sehingga runningnya kapan seperti itu. Selanjutnya kita klik ke bawah, kita scroll ke bawah, maka akan muncul data investasi. Nah, di sini terkait dengan modal dikeluarkan ya dari sini. Jadi mungkin pembelian tanah itu kita kosongin dulu. Kemudian bangunan juga kita kosongin. Kemudian yang wajib diisi di sini yaitu peralatan dalam negeri. Peralatan dalam negeri itu lebih ke peralatan yang digunakan dalam SPPG. Misal seperti wajan, ompreng ya, ompreng, kemudian panci, kemudian semua alat-alat masaknya. Nah, biasanya kalau di SPBG pembelanjaan alat-alat sekitar berapa ya? Itu kan wajib stainless steel semua ya. Jadi pastinya mahal ya. Ya Bu, stainless steel semua. Ya, Kak Ambar berapa? Sekitar berapa biasanya? Dan berapa 2 ya? miliar, Bu. 2 miliar. Masa alat sendiri Nggak 2 miliar, tahu Pak? kan. Dengan Pak Sobat tadi, Pak, 2 miliar beneran, Pak? Iya, Bu. Modal semua itu, bangunan, Oh, alat. enggak. Ini lebih ke peralatan aja, Pak. Oh, ke peralatan dia 800, Bu. Berapa ratus ya? Itu sudah sama omprengnya ya? Ya, semua, Bu. Oh, ya, ya. Itu, wah, lumayan juga ya. Stainless Lum- steel itu kan mahal ya. Lumayan, Bu. Iya. Standar standar BGN kan memang betul-betul high class dia. Iya, karena memang itu untuk makanan harus benar-benar higienis ya. Tapi kalau tidak dari stainless steel kan terkontaminasi. Jadi misal dari kayu, dari plastik itu tetap terkontaminasi. Jadi kalau dari Mm-mm. stainless steel sendiri juga harus diperhatikan karena kan memang itu juga ada bahan pelumasnya ya. Pelumasnya itu juga diperhatikan dari mana. Ada yang menggunakan pelumas minyak eh, hewani seperti itu. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih baru belum beli peralatan untuk omprengnya sendiri atau food tray-nya, kan sudah wajib bersertifikat halal nih barang gunaan. Jadi bisa dibeli yang sudah bersertifikat halal. Jadi udah jelas halalnya. Kalau belum ada sertifikatnya nanti ditanyain sertifikatnya mana nih kayak gitu. Karena di tahun ini barang gunaan juga wajib bersertifikat halal termasuk food tray-nya. Food tray itu kan langsung kontak dengan makanan ya. Nasinya tanpa alas apapun kan. Jadi memang itu juga wajib bersertifikat halal. Oke. Mulai dari peralatan kita wajib misal kita tulis 800 juta ya. Di seperti kata eh 800 juta kita tulis untuk peralatan impor, otomatis nggak ada ya? Apakah ada yang menggunakan peralatan impor? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi menggunakan peralatan dalam negeri aja. Jadi untuk impor kita kosongin. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan modal tetap. Ini tadi masuk di angka tadi, jadi 800 juta tadi ya. Masuk di modal tetap. Kemudian ada juga modal kerja 3 bulan. Nah, modal kerja 3 bulan ini dari karyawan atau relawan yang bekerja selama 3 bulan. Itu kira-kira gajinya berapa? Dikira-kira aja. Misal relawannya ada berapa?
minimal berapa sih relawannya? Ada minimal nggak sih kalau relawan? Biasanya 49, apa 50? Tiap Kami SPP. 48, Bu. 48. 49, Itu minimal 50. apa Kalau maksimalnya? relawan di saya 45, Bu. 47. Yang soalnya yang tiganya kan dari BGN ya, yang inti. Hmm, Jadi 47, Bu. Satu Di tempat saya kumpul 50. 47 udah sama security 2 orang. berapa, Bu? 47 udah sama security. 47 udah di angka 40-an ya. Ada nggak sih yang di angka 30-an gitu? Kalau diangkat Ada 30 itu. itu kalau PM-nya sedikit, Bu. Iya, Bu. Saya 39. 39 ya. Tadi saya Kak Iya. Sevi ya. Itu Iya. PM-nya berapa? Oh, belum running ya? Udah running belum? Udah. Baru Oh, PM-nya berapa? 1.200-an, Bu. 1.200 sama itu, Bu. Oh, 1.200 ya? Iya. Dikit. Oh, ya, masih sedikit Iya, ya. baru running 2 minggu yang lalu sebelum Oh, libur. baru. Nanti ada kemungkinan naik ya, berarti ya. Iya, Kalau belum memang sama PM-nya B3. nanti itu harus dari awal nggak sih? Misalnya nih, kita kan memang PM-nya 1.200. Kemudian kita relawannya hanya 39 tadi misalnya ya. Nah, itu nanti akan Kalau ada tambahan nggak? Tambahan misalnya ternyata PM-nya ditambah nih jadi 2.000. Apakah kita juga menambah relawan boleh ataupun boleh, Bu, menambah, Bu. oh boleh ya? Boleh, Bu. Iya, kalau untuk 1.000 itu relawannya 30, Bu. Hmm. Mm-mm. Ya. Kalau 2.000 baru boleh semuanya 47. Boleh. Oh, jadi udah ada ketentuan gitu ya? Iya, ada ketentuannya, Bu. Oke. Berarti ini tinggal dikalikan aja. Misal nanti di angka 40. 40, katakannya tadi 40 dikali 1 bulannya berapa orang? 1 bulannya berapa juta? Itu dikali 3 bulan, selama 3 bulan. Jadi modal kerja ini dikira-kira. Nah, setelah itu kita tulis di sini, kita scroll ke bawah untuk modal sendiri. Kemudian setelah itu, maka nilai total investasinya udah terlihat nih. Tadi dari jumlah alat 800 juta, tambah tadi modal kerja selama 3 bulan. Katakanlah memang juga mendapatkan 3 kali 4, misal 120 juta. Nah, 120 juta ini plus 800 juta, kayak gitu ya. Berarti jumlahnya sesuai tadi 920 juta. Misalnya 920 juta. Makanya nilai dari hasil per tahunan di sini lebih ke keuntungan. Keuntungan dari tahunannya. Jadi misalnya tadi masih di angka 1.000, misalnya 1.200. Ya udah 1.200 dikira-kira aja sehari dikali 5 ya, dikali 5 dikali 4 dikali 12. Nah, seperti itu nanti bisa kita tulis di sini estimasi. Setelah itu data tenaga kerja. Nah, di sini nih ada tertulis tadi misal ada angka di 39 atau 47 tadi misalnya. Itu 47 bisa ditulis laki-lakinya berapa, perempuannya berapa di sini ditulis, disesuaikan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk tenaga asing pastinya nggak ada ya. Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Kemudian tenaga disabilitas. Ada nggak sih SPPG yang mohon maaf ya, ada tenaga disabilitasnya gitu loh. Jauh ini belum ada ya? Tidak ada ya mestinya Nggak ya? ada kayaknya, Bu. Iya, nggak ada ya. Karena memang di SPPG itu benar-benar pekerja keras ya. Istilahnya dari Iya. persiapan, pemotong-motong sayur, pencuci ompreng, itu kan semuanya pekerja keras ya. Jadi benar-benar yang sudah resikonya tinggi seperti itu. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tambahan produk jasa. Di sini tambahan produk atau jasa. Kita tulis aja SPPG. Nah, kita tulis di sini, maka akan muncul SPPG. Untuk jasanya bukan SPPG deh ya. Maaf, untuk Ya kalau jenis pakai produk. link ini aja bisa apa?
Untuk jenis produk kita tulis dengan penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Maksudnya di situ ya untuk produk atau jasanya ya. Jadi penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Kita klik di sini. Setelah itu, nah kita isi kapasitasnya per tahun tadi. Di sini lebih ke picis, jadi omprengnya ya jumlah omprengnya. Omprengnya tadi berapa? 100, 1.200. 1.200 kalau sehari, kalau 5 hari dikali 5, kalau 1 bulan dikali 4. Kalau 1 tahun ya dikali 12, seperti itu. Jadi jumlahnya berapa kita tulis di sini untuk per tahunnya. Kemudian kita simpan, maka akan muncul seperti ini. Nah, resiko usaha di sini tertulis dengan bidang usahanya, luas lahannya, total modal, dan nilai investasi. Jadi di sini lahannya ada sekitar tadi 400, KBLI-nya jasa buka event tertentu untuk nilai investasinya tadi sudah tertulis 920 ya. Kemudian hasil penjualannya per tahun berapa? Pastinya lebih dari nilai investasi. Untuk tingkat resikonya yaitu rendah, skalanya mungkin masuk ke sekecil. Kemudian jenis perizinannya yaitu NIB. Nah, di sini udah dapat 2 data nih. Kita sudah di data usaha sudah di checklist, validasi resikonya, kita tinggal pilih yang parameter. Nah, ini pilihnya di lokasi industri yang berada di kabupaten. Pastinya di situ ya, karena kan tidak mungkin kita lintas provinsi. Kita pilih lokasi industri berada pada kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan kita klik selanjutnya. Nah, di sini masuk. Kemudian kita klik, maka, nah di sini untuk validasi resiko sudah ACC ya, jadi sudah di checklist. Nah, kita masuk ke perizinan lingkungan. Nah, di sini nih. Di sini nih sangat penting untuk SPPG karena sekarang IPAL wajib, bener nggak sih? IPAL wajib ya? Betul, Nah, Bu. Ya, Bu. ya. Ibu, Adakah SPPG yang nggak ada IPAL-nya? tidak ada, Bu. Harus. Nggak ada. Harus ya. Kalaupun nggak ada, pastinya belum boleh beroperasi ya. Ataupun kalau sudah beroperasi di suspend ya. Ya, di sini juga wajib. Jadi persetujuan lingkungan itu wajib sudah ada kayak gitu. Kalau untuk SPPG di sini saya lebih karena ini contohnya kemarin untuk UMKM ya, UMKM yang kecil. Jadi kita klik belum karena memang belum punyai. Jadi kita ke penapisan. Tapi kalau untuk SPPG itu harus sudah bersertifikat halal. Harus sudah mempunyai IPEL. Jadi sudah ada izin lingkungannya. Nah, di sini udah 2 data ini kita isi. Data usahanya sudah oke, validasinya sudah oke. Kita tinggal ke perizinan lingkungan. Jadi kita harus kliknya yang sudah. Bentar. Saya lewati dulu. Nah, apabila ini kita sudah mempunyai lingkungan ya, jadi lingkungan ini sudah oke, maka dari situ kita tinggal melanjutkan aja. Nah, langsung ke perizinan berusaha kembali karena sudah ada nomor IPAL-nya. Nah, di sini kita tadi pernyataannya sudah oke untuk perizinannya ya. Kita klik yang perizinan berusaha perlu tindakan. Nah, jadi di sini masih berupa draft. Karena tadi kita ke IPAL, IPAL-nya sudah selesai. Kita lanjut ke sini, kita klik lanjut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Jadi di sini perizinan usaha di sini ada beberapa yang harus dilewati. Yang pertama data usaha sudah oke, validasi resiko tadi oke, perizinan lingkungan juga oke. Tinggal di pernyataan mandiri. Kita baca pernyataan mandiri ini. Nah,
kita checklist aja sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi sudah kita checklist, scroll lagi ke bawah. Nah, kita checklist juga, kemudian kita proses. Nah, setelah kita checklist selesai, kita klik proses. Nah, maka akan sudah muncul untuk draftnya yang harus diterbitkan dalam sertifikat dalam NIB ya. Jadi sudah muncul draftnya untuk NIB-nya. Kita terbitkan dulu nih, kita terbitkan. Nah, data pernyataan Anda sudah selesai, disimpan dan NIB Anda telah terbit. Nah, ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan NIB itu memang dikatakan sangat panjang ya. Jadi ini harusnya si data ini seperti itu. Tapi kalau sudah oke semuanya, pasti akan terbit untuk NIB-nya. Nah, ini sudah terbit. Tinggal kita unduh aja, maka kita udah mendapatkan NIB seperti itu. Mungkin saya bukakan untuk yang di websitenya ya. Nah, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Nah, di sini kita sudah buka untuk OSS-nya ya. Jadi oss.go.id. Nah, kita buka di sini. Apabila tadi Bapak Ibu mitranya belum pernah mempunyai NIB, kita buatkan dulu NIB. Dari awal tadi kita daftar. Nah, kita pilih jenis pelaku usaha, tadi mungkin perorangan, kemudian kita masukkan NIK-nya dan kita masukkan email yang aktif sama. Jadi setelah itu kita kirim kode verifikasi dan keluarlah kata sandi. Nah, itu apabila belum mendaftarkan. Tetapi kalau sudah didaftarkan ataupun sudah punya NIB tetapi KBLI-nya masih belum sesuai, maka kita langsung login aja. Nah, kita login. Nah, di sini mungkin bisa saya kasihkan contoh ya. Kita masuk ke login. Nah, di sini KBLI-nya belum sesuai nih. Misalnya masih ada yayasan atau pendidikan atau KBLI toko besi misalnya gitu ya, atau toko sembako dari mana? Mitranya KBLI-nya toko sembako kayak gitu. Jadi tidak bisa untuk diajukan ke sertifikat halal. Maka kita buatkan dulu dengan perizinan berusaha seperti ini. Kita klik kelola kelola usaha dulu. Nah, kita cari untuk lokasinya NIB-nya di mana nih. Nah, misal ada di katakanlah di Jawa Tengah. Kemudian kita masuk di Kota Surakarta. Nah, seperti ini. Sama dengan halnya tadi, kita langsung tambahkan lokasi. Nah, akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi. Nah, ada pilihan seperti ini. Kita pilih yang darat, kita scroll ke bawah. Kita pilih individual. Kemudian kita pilih ke permohonan dasar, kita klik. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada peta lokasi yang kita screenshot.
Nah, mungkin bisa di sini. Nah, di sini nanti kita screenshot aja untuk peta lokasinya. Nah, kemudian kita klik. Makanya luas lahannya, misal tadi 200 minimal ya. Alamat lengkapnya di mana? Misalnya gini, dan itu alamat lengkap. Provinsinya di mana? Provinsi masuk di Jawa Tengah. Kabupatennya ada di Kota Surakarta, kecamatannya masuk di Banjarsari, kelurahannya ada di Nah, di sini nih kita harus ngupload, makanya tadi kita harus diupload di sini untuk pilihannya. Kemudian di sini juga upload tampak depannya. Nah, kalau sudah diupload, itu baru disimpan. Apabila ini dilewatin karena apa namanya belum ada ya, sepertinya kita tidak bisa simpan untuk lokasi itu kan. Nah, tidak bisa karena mohon lengkapi dokumen yang wajib diunggah. Jadi ini wajib Bapak Ibu, apabila ini kita lewati, tetap tidak mau dari sini. Oh, kan gagal. Jadi kita harus mengupload dokumen tadi screenshotan peta lokasi sama tampak depan ya untuk SPPG-nya seperti itu. Ini saya kasih random dulu aja ya karena untuk simulasi pagi ini. Nah, kita simpan baru bisa. Nah, sudah jelaskan. Di sini udah tersimpan, tinggal kita scroll ke atas, kita pilih lagi untuk kelola usaha dan kegiatan usaha. Ini tadi penambahan KBLI. Nah, di sini untuk penambahan KBLI-nya kita klik tambahkan kegiatan usaha. Kita pilih di daerah tadi. Nah, untuk lokasi kita jawab tidak. Kita scroll ke bawah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kegiatan usahanya otomatis masuk di usaha utama. Untuk bidangnya KBLI-nya tadi yang Bapak bilang tadi ya, misalnya jasa boga. Nah, di sini ada banyak jasa boga. Ada aktivitas jasa boga acara tertentu, catering, ada bisa jasa boga event catering juga. Atau untuk, jadi ada dua ya, 56210 dan 56290. Ada juga industri masakan olahan 10750. Nah, di sini juga masuk di SPPG karena memang masakan olahan ya. Otomatis oleh OSS. Nah, di sini ada yang baru. Untuk ruang lingkupnya apa? Seluruhnya. Nah, di sini ada pilihan nih. Untuk di sini kita klik aja kegiatan tidak termasuk di atas. Nah, di sini kita tulis aja untuk SPPG. Nah, kegiatan memang hanya untuk SPPG. Kemudian kita tambahkan bidang usaha nih. Nah, otomatis berhasil nih untuk kegiatan usahanya. Nah, nama usahanya apa? SPPG apa? Kita tulis aja untuk SPPG-nya. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini maka akan muncul pertanyaan terkait pemenuhan standar ya. Kita klik dan kita proses. Nah, maka akan muncul kegiatan tata ruangnya di sini. Dan kita proses. Nah, di sini NIB-nya perlu tindakan nih. Kita klik, masih berupa draft kayak tadi ya. Berupa draft, kita lanjutkan aja pembuatannya.
Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya, di sini udah ada informasi bidang usahanya, KBLI-nya sudah masuk, kegiatan usahanya utama, lokasinya sudah jelas, lingkungannya sudah seluruhnya. Lanjutnya, kegiatan ini sudah berjalan, harusnya sudah ya, karena sudah pembangunan. Nah, sejak kapan nih? Misalnya pembangunannya sudah sejak, biasanya bangun berapa 3 bulan dari sekarang, Maret misalnya gitu ya. Nah, waktu beroperasi kapan? Nanti Juli. Misalnya Juli ada di operasinya. Oke. Nah, di sini kita scroll ke bawah, peralatan dalam negeri tadi punya Bapak tadi 800 juta. Nah, ini 800 juta. Modal tetapnya otomatis ke 800 juta. Langsung kita scroll bawah, gaji bulannya berapa? Tadi misalnya ada 1.200. 1.200 dikali eh, 2 juta misalnya gitu ya. Berarti 2.400 dikali berapa orangnya dikali 3 bulan misalnya gitu. Katakanlah ada 750 juta. Udahnya kerja segini nih. Kita pilih biaya sendiri. Ini ada 1,55 M investasinya. Jadi jangan melebihi dari angka 2 M apabila masih di bawah untuk skala mikro dan kecil. Nah, di sini tahunannya berapa? Misal katakanlah tadi omprengnya 1.000. 1.000 dikali 2.000 ompreng atau 1.000 ya, 1.000 ompreng. 1.000 dikali 1.000, 1 juta. 1 juta dikali 25. 25 juta dikali 12 misalnya gitu ya. 300 juta. 300 juta. Ya, 300 juta ya. Oke, kemudian laki-laki berapa? Misal laki-laki ada 27 nih. Perempuannya biasanya banyakkan perempuan apa laki-laki sih? Kalau di SPPG Digabung, Bu. Perempuan. perempuan ya. Buat kami perempuan. Untuk ompreng tuh banyak laki-laki kan, Ibu? Iya, kalau seluruhnya sih, seluruhnya Kalau ompreng laki-laki Banyak yang semua. perempuan. perempuan ya. Banyak laki-laki. Mana Ibu? Perempuan. Mana tadi? Tergantung SPPG-nya, Bu. Oh iya, nggak tadi yang banyak laki-laki di mana, Bu? Di saya banyak Dari laki-laki karena banyak dari tim omprengnya laki-laki semua. sorry. Di saya juga banyak laki-laki, Bu. Oh iya. Kalau kan berarti kalau masak juga laki-laki. Ada 3 orang, Ini Bu. gabung, Bu. Khusus pegang steamer. Oh, steamer Biar yang kuat yang nasi. ngangkat-ngangkat. Kalau di saya ada laki-laki ada 5, Bu. Wah, sedikit Yang banget. ada Itu 5 bagian di apa tadi pengolahan. bagian apa? Di pengolahan. Oh, di pengolahan. Oh, Saya kirain. ada Malah tuh 5. dimasak, Bu. Oh, Kalau di jadi pengolahan laki-laki itu semua yang laki-laki masak 5, ya. perempuan 4. Oh, dimasakan di pengolahan banyak laki-lakinya yang di pengolahan. Iya, Iya. Kalau cuci iya. omprek biasanya banyak laki-laki ya. Laki-laki Iya, kalau di di cuci ompreng banyak laki-laki. Kalau di 11 SPPG orang, Bu. kita ini ada 12 orang, Bu, cuci Hmm, ompreng. Laki-laki cuma Perempuan cuma 4 di ompreng. oh, perempuan cuma lap-lap aja ya. Iya, Gitu. Jadi pengolahan malah laki-laki di streamer ya. Biasanya memang, tapi saya sering lihat banyak yang perempuan sih kalau di antara perbandingannya ya. Antara perempuan dengan laki-laki banyak perempuannya. Jadi misal ini tadi banyak laki-laki, banyak perempuan berarti di sini 20, laki-lakinya, perempuannya 27 ya. Nah, di sini. Jadi 47 orang nih yang bekerja di sini. Nah, di sini untuk udah lewat, kita tambahkan untuk produk kita jasanya. Nah, di sini kita tulis aja untuk penyedia. Nah, kita tambahkan di sini kemudian kapasitasnya tadi ya, misal
Di sini ada nggak sih yang sudah berjalan 1 tahun? Ada nggak? Atau semuanya baru ya? Baru Bu, paling tiga bulanan. Oh, tidak ada yang 1 tahun, belum ada ya? 1 tahun berapa gitu loh. Saya mau lihat kapasitasnya. Misalnya kita dapat dari Ompreng katakanlah yang terendah tadi ya 1.200. 1.200 dikali itu seharinya berarti dikali 4, dikali 5 ya. Dikali 4. Kemudian dikali 12. Dua sekitar 2880. Tahunnya ya. Ini satuannya per pieces. Kita simpan. Kemudian kita klik selanjutnya. Oh, di sini sebagai mikro tanpa mencentang mikro. Kita mengerti. Berarti di sini cakupannya tidak sesuai nih. Kok nggak bisa ya ini ya? Ini ada yang salah. Masih di bawah. Oke, kelebihan kita ini kelebihan. Kita tulis 600. Karena kan memang mikro itu di bawah 1 M ya. Nggak bisa ternyata. Masih nggak bisa. Tadi sudah di mikro, tapi kok ini nggak bisa ya? Tanpa mencentang pernyataan mikro. Oh, jadi ini tetap nggak bisa. Ini ada kesalahan. Nanti mungkin saya cek dulu ya, karena dari awal mungkin modalnya sudah dibuat satu di bawah 1 M ya. Ya, ini resikonya masih resiko kita belum mencentang tadi ya, belum mencentang untuk kita belum centang ini tadi ya. Bentar.
Nah, udah baru bisa. Jadi mungkin ada apa untuk modalnya ya, investasinya berapa di sini mungkin nanti bisa disesuaikan. Kalau masih mikro memang nggak bisa tadi ya, terlalu besar dari awal. Mungkin nanti kalau membuat NIB baru bisa disesuaikan. Oke, di sini sudah selesai kita parameternya, yaitu pilih dalam satu kabupaten, kita klik selanjutnya. Nah, di sini tadi kita harusnya sudah ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah di dokumennya yaitu SPPL, kewenangannya yaitu dari kabupaten. Mungkin kita kasih sampel aja di yang wajib diisi ya. Kita wajib PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sesuaikan aja dengan nah, setelah ini udah, nanti untuk dokumennya harus kita upload ya. Harusnya mestinya gitu, kita upload untuk dokumennya. Kita random aja, kita coba bisa. Nah, ini kita klik, makanya kita proses. Setelah kita proses, maka akan muncul untuk NIB-nya tersebut. Karena sudah selesai dengan perizinan berusaha, kita lewat data usaha, validasi risiko, dan perizinan lingkungan. Dan itu setelah kita proses, ini nanti akan muncul untuk NIB sudah masuk di KBLI. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja. Kalau ini saya proses nanti terbit KBLI-nya. Jadi nggak saya proses ya. Saya kembalikan aja. Untuk dari materi pembuatan NIB saya cukupkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan bertanya ya. Ini sudah jam 2 lebih. Karena masih ada materi satunya lagi tentang penginputan si halal. Kalau tidak, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk ke materi yang kedua yaitu pembuatan dari sertifikat halal atau si halal. Jadi saya langsung praktek aja Bapak Ibu. Nanti untuk materinya nanti bisa saya kirimkan panduan dalam penginputan sistem Bu, sihatnya. Ya, Bu, Pak? izin ya, Bu, sambil makan, Bu. Oh iya, Pak. Yang penting diperhatikan ya, Pak ya. Iya, Bu, iya, iya. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya mau langsung ke praktek aja yang lebih detail ya. Mungkin ada yang bisa dikasih, ada yang pernah membuat akun si halal, Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Ada yang Belum, sudah Bu. siap NIB-nya? Saya bantu untuk pembuatan NIB akun si halal sekalian praktek. Mungkin Pak Salman Pak yang sudah dari mitra langsung bisa. Di mana, Bu? Bapak kan mitra Pak. Ya. Ya, Bapak sudah punya NIB kan Pak ya? Saya bantu bikinkan akun si halal Pak. Nanti Bapak bisa tinggal melanjutkan saja. Boleh, boleh Bu. Oke, Gimana nih, Bu? boleh. Terima kasih ya Pak ya. Saya buka dulu untuk, karena ini nanti akan ada kode verifikasi di email Pak. Bapak bisa tuliskan di kolom chat untuk email dan nomor NIB-nya Pak. Sama nomor HP Bapak. Siap, siap. Siap, saya tunggu Bapak. Izin Bu. Ada suara, Bu. Oh iya, maaf. Udah Pak? Izin Bu, untuk email
emailnya apakah email yang di sini atau email pribadi? Email pribadi boleh Pak, yang bisa diakses Pak, yang Bapak bisa buka kode verifikasi nanti. Yang penting jangan foto kamar pribadi Pak Salman. Sudah Pak? Oke, ini sambil saya share screen ya. Untuk email dan nomor HP ya Pak. Emailnya ya Pak, sambil jalan Mana ya si Pak. Arif ini? Mari bertahan lu haligin. Oke, yang penting emailnya Bapak bisa dibuka ya Pak ya. Oke, baik. Baik Bapak Salman, kita simak bareng-bareng ya Pak ya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, kita klik daftar dulu di sini nih. Di sini kita daftar dulu. Kita klik daftar dulu. Nah, di sini ada tipe pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu jangan salah pilih. Kalau Bapak Ibu pilih fasilitator, nanti akun Bapak Ibu tidak bisa digunakan untuk mendaftarkan ke sertifikat halal. Jadi, Bapak Ibu pilih yang pelaku usaha di sini. Mungkin bisa dibantu, Pak. Nama usahanya apa, Pak? Halo, Pak Salman. Pak Salman, SPPG apa punya Bapak? Pak Salman hilang ya? Bentar Bu. Oh iya. Belum makan Bapak itu Bu, lapar dia tuh. Oh. Di sana jam berapa, Pak? SPPG Indrapura Air Putih SPPG 02. ditulis saja, Pak. Jam 2 lewat, Bu. Oh, jam 2 lewat. Nah, SPPG-nya Ya, apa, ini saya Pak? lagi tulis, Bu. Oh ya, siap. SPPG Indra Putra. Untuk kabupatennya apa, Pak? Kabupatennya apa, Pak? Kabupaten Batubara, Bu. Batubara, Pak. Provinsi mana, Pak? Batubara. Provinsinya, Pak? Iya. Sumatera Utara kayaknya. Sumatera Utara, Bu. Oh, jadi Batubara ya, Pak? Batubara. Terus? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Kabupaten Ya. Batubara, kecamatannya Pak? Indrapura ya, Pak? Air Putih. Oh, Air Putih berarti kebalik ya, Pak? Air Putih, Bu. Ini saya tuliskan lagi kecamatan. Oh, ya. Oke. Oke, Pak. Jadi SPPG Batubara Air Putih Indrapura 002 ya, Pak? Ini yang ada di BGN ya, Pak. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan untuk yang di BGN. Jadi BGN namanya apa? Biasanya setahu Kres 002, Bu. Iya, ini Pak, betul Pak. Jadi ada kabupaten, kecamatan, sama kelurahan ya. Kelurahan Siap. ada nomornya. Oke. Kemudian setelah itu
Masukkan email yang mudah diakses Bapak Kelurahan Ibu. ada ya, Bu? Misalnya Bapak Ibu menggunakan email yayasan, nanti tidak bisa dibuka ataupun dijangkau untuk kode verifikasinya, jadi susah. Jadi email yang mudah aja. Nah, ini Bapak menggunakan email ini. Bapak bisa buka emailnya ini kan, Pak? Bisa ya, Pak? Iya, Bu. Oke, Pak, habis ini ada verifikasi Siap. dari email ya, Pak. Bapak bisa cek untuk kode verifikasinya, Pak. Nah, ini saya buatkan kata sandi yang mudah ya, Pak. Nanti Bapak bisa ganti sendiri, Pak. 1, Iya, 2, Bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tidak bisa. Harus menggunakan huruf. Biasanya bisa nih. Sebentar saya akses juga, Bu. Ya, baik Pak. Boleh Pak. Bapak sambil dicatat aja. Saya bikinkan ini aja Pak. Ternyata tadi tidak bisa Pak untuk angka. Halal 2025, 2026 Saya ya Pak. lagi mengisi juga. Pakai ini Bu, coba Bu. Pakai add atau underscore atau ini. Oh boleh. Monggo Bapak mau bikin band apa? Bisa ditulis nanti saya takutnya bisa diganti sih. Ini bisa diganti. Pakai add boleh. Saya kasih add. Nah, baru bisa nih Teh. Iya. Nah, di sini ya. Bapak Salman masih nyimak ya, Pak? Halo, Pak. Pak Salman mana ya? Lapar dia tuh Bu. Masih nyemak, Bu. Pak, nanti kalau ada apa-apa, masih nyemak kita sini. ya, kalau ada apa-apa dengan akun Bapak, nanti tanya saya ya, Pak ya. Baik, Bapak Ibu, jadi ini cara membuat akun. Kita bikin tipe pengguna pelaku usaha, kemudian nama usaha ini SPPG Batubara Air Putih Indrapura. Kemudian emailnya Bapak Nura Ulia ini segini, nomor HP masuk dan kata sandi. Kata sandi kita bikin yang mudah tapi dihafal gitu ya. Jadi ini saya bikin halal@2026 karena ini tahun 2026. Hanya besar. Oke, kita klik untuk buat akun. Nah, di sini kita login dulu. Oke, kita login. Nah, akan masuk seperti ini. Jadi ada masuk kode verifikasi seperti ini. Bapak, ini saya bantu simpan dulu ya Pak. Takutnya Bapak nanti lupa nih. Saya kirim di sini untuk ke emailnya Bapak. Bapak bisa cek ya Pak. Bapak Salman masih ya Pak. Ke email saya kirim Pak. Mungkin bisa dicek di spam Pak. Di Masih. spam Pak. Bapak bisa cek. Waktunya cuman sedikit ya Pak. Bisa segera Pak. Oh ya, oke. Sudah, Bu. Ya, baik Pak. Oke. Nah, sudah sukses. Itu di apa, Bu? Ya, oke. Selanjutnya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Asal pelaku usaha kita dari dalam negeri. Jangan salah klik ya. Kalau milih luar negeri nanti nggak bisa. Atau instansi pemerintah. Kita pilih dalam negeri. Kita klik selanjutnya. Nah, kita masukkan untuk NIB tadi. NIB Bapak. NIB-nya saya copy dulu. Nah, saya masukkan. Nah, sudah oke. Kita kirim NIB-nya. Nah, oke. Ini sudah sesuai Pak. Punya Bapak ya Pak ya.
Pak Salman, kategori UMK, modalnya masih 0. Oke, ini masih bisa ya. Nah, di sini nih, biasanya untuk update KBLI di sini masih kosong. Nanti saya bantu update kan ya Pak ya. Nah, di sini eh, kita kirim. Siap, Bu. Nah, sudah otomatis nih Bapak Salman sudah memiliki akun si halal Pak dengan SPPG Batubara Air Putih Indrapura 002. Nah, di sini sudah berhasil membuat akun si halal. Kita selanjutnya kita edit dulu untuk pelaku usaha. Nah, di sini ada pelaku usaha karena di Cuman Pak ada salahnya itu, Bu. gimana Bisa Pak? bisa direvisi itu. Oh, ini Pak. Bisa direvisi. Ini sudah sesuai NIB yang Bapak bikin, Pak. Tidak bisa direvisi. Jadi nanti di sini karena Enggak, KB nama SPPG-nya salah, Bu. Oh. Tadi apa Pak nama SPPG-nya, Pak? Nanti di Indrapura Air Putih 002. Oh, itu disesuaikan BGN, Pak. Biasanya BGN itu nama SPPG-nya kabupaten dulu, kemudian nama kecamatan, setelah itu kelurahan, Pak. Sejauh ini saya diprotes dulu kalau bikin kayak gini. Mungkin bisa dilihat di BGN-nya ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sudah nyampe. Terus kemudian di sini untuk KBLI dari Pak Salman ini masih kosong. Ini nanti tidak bisa Bapak Ibu untuk Gitu ya. didaftarkan, nggak bisa ini. Jadi kita harus update dulu. Oke, saya update dulu ya, Pak. Saya bantu update OSS. Oke, saya tambahkan dulu. Tadi Bapak KBLI-nya apa, Pak? Jasa boga event tertentu ya, Pak? Ini ya? Ini ya, Pak? Oke. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya Jalan Haji Japar. Alamat rumah saya gitu. Bukan Pak, alamat SPPG kan? Alamat SPPG Pak. Ya lagi saya ketik ini, Bu. Oke. Ini alamat SPPG-nya ya, Pak? Itu dia, Bu. Oke, Pak. Udah, Bu. Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Batubara. Oh ini. Kode posnya berapa, Pak? Bapak, kode posnya berapa, Pak? Di sini, Pak. Bentar ya, Bu. Oh, ini tinggal pilih sih, Pak. Ada 212. Bentar, Bu. Saya 52. lihat. 21253, 21254, 21255, 21256, 21257 dan 58. Ini siapa? Bentar, saya lihat juga, Bu. Bapak nggak hafal ya, Pak? Apa keuangan itu? Bos. Nggak hafal, Bu. Bapak nggak tinggal di situ berarti, Pak?
Bapak itu baru pindah itu Bu ke situ. Ini lagi saya ketik, Bu. Baru pindah, Bu, kata Pak Udin. 56 ya Pak. Oke. Baik. Di sini berarti kita langsung simpan. Nah, di sini sudah tertulis ya Bapak Ibu ya, KBLI-nya sudah jelas nih di sini nih, sudah KBLI-nya sudah sesuai. Selanjutnya kita pilih yang ubah pelaku usaha. Nah, kita ubah. Kita tulis di sini penanggung jawabnya Pak Salman ya Pak, selaku pemilik ya Pak ya. Bu, kalau NIB-nya belum ada gimana Bu? Nah, itu tadi kan ada materi pembuatan NIB Pak. Oh, buat NIB dulu ya? Iya, buat NIB dulu. Kalau pakai NIB yayasan Bu? Boleh, nggak apa-apa. Asal nanti yayasannya belum ada dipakai ya, belum dipakai. Karena kemarin waktu pengajuan pakai NIB yayasan. Ya. Udah pakai aja deh, nggak apa-apa. Yayasannya banyak dapurnya nggak? Biasa satu yayasan itu membawahi 10 dapur Bu. Nah, biasanya membawa 10 dapur lah. Itu sudah ada yang mengajukan, berarti dia udah dipakai NIB-nya. Kayak gitu. Oh, berarti untuk si halal ini hanya boleh satu NIB gitu? Saya boleh, kalau kita tahu Mahmudin pakai aja boleh. yayasan punya. Kita tahu akunnya untuk membuka boleh. Jadi ini nanti di sini misal Bapak Salman ada 10 dapur, bisa di sini semua menggunakannya. Nah, sudah kita isi untuk penanggung jawabnya. Kemudian pabriknya Pak, pabriknya tadi sesuai alamatnya ya, SPPG-nya kita tulis. Gimana Pak, SPPG-nya mau yang mana? Yang sesuai dari BGN atau dari yang Bapak tulis Pak? Yang saya tulis Bu, sama dengan BGN itu Bu. Oh, oke, baik. Ini saya tulis di sini. Ini ya Pak ya, maunya begini ya Pak. Iya, iya Bu. Oke, alamatnya di Alamat sama. jalan tadi ya Pak ya. Iya, sama Bu. Ini ya Pak ya, provinsinya Iya, betul. Sumatera Utara. Kotanya Kabupaten Batubara. Batubara di atas Bu. Cantik itu. Oke, kode posnya tadi. Paling atas itu Bu. Kode posnya Pak. 21265. Ini ya Pak. Status pabriknya di sini milik sendiri. Nah, kita tambahkan nih, udah masuk di sini. Siap. Siap. Untuk outlet, SPPG ada outlet? Ada outlet nggak SPPG? Outlet belum. Ya, nggak ada Pak. Masa SPPG ada outletnya? SPPG punya dapur sendiri-sendiri. Jadi ini tidak ada, kita lewatin. Udah untuk penyelia halal karena di sini Pak Salman selaku mitra juga sebagai penyelia halal. Kita klik aja. Nanti bisa diganti ya Pak ya. Saya kasih nomornya, saya 00 dulu ya Pak. Ya, nanti bisa diganti Pak. Langsung aja Bu. Oh, oke. Nanti bisa diganti ya Bu. Bisa diganti sih Pak. Kalau langsung nggak apa-apa, monggo Bapak berapa ditulis aja. Jadi yang merah-merah ini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lain nggak diisi nggak apa-apa, tapi ini wajib diisi. Oke, Bapak sudah ditulis di sini. Saya tulis sudah langsung. Bu. Oke Pak. Namanya Pak Muhammad Salman atau gimana Pak? M-nya apa Pak? Muhammad ya Pak? Oh, M Salman. Oke. M Salman aja Bu. Oh, baik. Iya Bu. Nggak bisa Pak. Nah, bisnis berarti bisanya gini. Oke, untuk nomor sertifikat Bapak belum punya, jadi kita kosongin, tangannya kita kosongin. Dan ini ada SK-nya. Mungkin saya buatkan SK untuk penyelia halal Pak Salman dari SPPG. Mana tadi Pak? Air putih ya? Indrapura ya? Indrapura.
Indrapura. Air Putih 002. Iya. Indrapura Air Putih 002, Bu. Ini bulan Pakai crash, Bu, pakai crash. pakai crash. Crash 002. Baik, ini ya Pak ya. Indikasi bulan 6 tahun 2026. Oke, tanggalnya kita buat hari ini ya Pak ya, tanggal 26. Oke, nah di sini ini harus juga Tidak KTP. lulus saya, Bu. Gimana Pak? Ini harus punya KTP, jadi nanti kita tidak bisa kirim kalau nggak unggah, tapi kita random aja dulu ya. Daripada nunggu, saya isi gambar terserah ya Pak ya, nanti bisa diganti sendiri ya Pak. Nanti bisa diganti Pak. Untuk KTP-nya saya kasih ke ini aja. Nah, nanti bisa dihapus ya Pak. Nanti caranya Bapak untuk mengganti, Bapak tinggal klik ini Pak, edit. Nah, ini loh Pak, diubah Pak. Pak Salman ya. Nanti diubah. Terus ya bisa dihapus juga bisa atau diganti KTP Pak Salman. Gitu ya Pak ya. Jangan salah masukkan Pak. Oke, baik. Kalau sudah kita ke pelaku usaha, kita langsung scroll ke atas ya. Kita simpan dulu, takutnya datanya hilang semua. Oke, setelah kita simpan, sudah oke nih untuk pelaku usaha udah sesuai ya. Sudah ada penanggung jawab Pak Salman, sudah ada pabriknya SPPG di sini, sudah ada penyelihannya di sini. Nah, setelah ini udah selesai, kita lari ke pengajuan reguler. Nah, di sini ada pengajuan reguler nih. Kita klik. Nah, kemudian kita ajukan layanan. Kita ajukan layanan. Di sini kalau tadi belum diupdate OSS, maka pilihan usahanya jadi kosong nih, nggak ada. Nah, kalau kosong ini nanti susah. Makanya kita pilih yang penyedia jasa boga periode tertentu. Nah, di sini. Dan untuk apabila belum mempunyai sertifikat halal sama sekali, kita pilihnya yang baru. Proses sertifikasi halal untuk produk baru yang belum pernah atau belum memiliki sertifikat halal sebelumnya. Nah, karena ini kan Bapak Salman belum pernah punya nih, kita pilih yang baru. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini, kita harus ubah dulu. Kita ubah pengajuan. Kita klik. Nah, maka muncul di sini. Nih, Bapak Ibu, tadi kan Bapak katanya namanya SPPG salah. Nah, di sini yang tertera di sertifikat. Nanti mau yang seperti apa? Misal Bapak Salman menginginkan tadi yang di kolom chat ya Pak ya. SPPG Indrapura, air putih, crash 002. Coba saya copy. Gini ya Pak. Sudah seperti ini Pak? Siap Bu. Oke, untuk nomor permohonannya Sudah. 001. Kita SH. Nah, di sini saya buatkan untuk nomor permohonannya, tanggalnya hari ini, kita bikinkan hari ini. Jenis layanannya di sini nih Bapak Ibu. Ini yang harus diperhatikan ya. Di sini jenis layanannya yaitu makanan. Kita pilih makanan. Kemudian jenis produknya, di sini ada beberapa banyak. Bapak Ibu jangan salah pilih ya. Di sini ada keperluan gizi khusus. Nah, ini salah Bapak Ibu. Kita bukan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, walaupun namanya kita MBG makan gizi gratis, tetapi bukan untuk keperluan gizi khusus. Alias kita memilih di penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, di sini untuk SPPG harus memilih ini ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa memilih makanan yang lain. Hanya bisa di sini pangan saji, walaupun nih SPPG kan pangan saji ya, langsung dimakan. Tetapi tidak bisa Bapak Ibu, ini tetap di penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, di sini harus diperhatikan. Nanti kalau tidak sesuai dikembalikan sama BPJPH. Selanjutnya untuk merek dagangnya bisa kita isi di
sesuai sertifikat nih. Saya copy, saya kasih merek dagangnya seperti ini. Nah, areanya pemasaran, Ibu, apakah di provinsi, nasional, internasional, atau di kabupaten kota aja? Kabupaten kota, Bu. Ya, kabupaten kota aja ya, karena nggak mungkin SPPG lintas provinsi. Nah, untuk LPH, Bapak di mana tadi, Pak? Di Betul, Sumatera. Bu. 5 Ya, Pak, ya. kilometer jaraknya, Bu. Gimana, Pak? Sumatera Utara, Sumatera Utara ada LPH apa di sana ya, Pak? Kabupaten Batubara. LPH-nya saya kasih ke Lampung jauh nggak, Pak? Jauh kali lah, Bu. Jauh ya, Pak. Sumatera Utara tuh di Medan ya, Pak? Iya, Bu. Oh, iya ya. Ya. Di mananya, Pak? Sumatera Utara di mananya, Kota Pak? Medan. Medan apa ya? Hasanuddin ya, Pak? Bukan ya, Pak? Hasanuddin mana ya? Hasanuddin Makassar. Medan apa ya? Medan. Oh, ini ada, Pak. Di sini ya, Pak? Yang paling dekat ya, Pak? BSPJI Medan ya, Pak? Oke, kita pilih LPH yang terdekat dengan Bapak. Oke, di Medan ada ini, kemudian kita simpan. Kita simpan. Nih, Bapak, jadi Bapak sudah masuk di draftnya LPH ini. Tapi bisa diganti, Pak. Kalau Bapak nanti ada LPH lain bisa diganti. Siapa tahu Bapak mau menggunakan LPH di Jawa Tengah, Pak. Nanti ketemu saya, Pak. Boleh, Bu. Boleh, Pak ya. Nanti ketemu saya ke sana ya, Pak. Sekalian silaturahmi ya, Pak. Oke, setelah itu penanggung jawab sudah oke masuk. Tadi karena udah disimpan ya, kita simpan lagi aja. Untuk pabrik sudah oke, di SPPG-nya Bapak, penyalinnya sudah oke. Nah, kita scroll ke atas nih. Kita langsung isi ke komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu ada kebijakan halal. Ini nanti Bapak Salman ini dicetak ya Pak ya, kemudian dijadikan poster. Nah, biar nanti para supplier membaca nih kalau SPPG-nya air putih sudah ke kebijakan halal. Jadi sudah mau mengajukan ke sertifikat halal. Seperti itu ya. Nah, di sini di print aja, kemudian isinya sesuai dengan yang di BPCPH ini. Kami berkomitmen dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai, kita checklist, saya setuju. Kemudian ada pengertian halal dan haram. Di sini ada mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, kemudian kita checklist juga. Ini termasuk di posternya juga. Setelah itu saya setuju. Kemudian ke penerapan SDPH. Nah, prakteknya ini juga harus dipastikan ke semua relawan, Pak. Harus menjaga semua fasilitasi produksi, peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Jadi menjaga dari najisnya ya, Pak ya. Oke, kita checklist. Setelah itu kita isi nih untuk komitmen dan tanggung jawabnya. Timnya siapa aja, Pak? Misal kepala SPPG-nya siapa, Pak? Sudah ada itu, Bu. Namanya siapa, Pak? Ini saya ketikkan, Bu. Oke. Oh ya, gizinya Pak? Ini maksudnya Bu gimana Bu? Ahli gizinya Pak? Kepala itu jabatannya ketua. Kepala SPPG dia itu Bu. Ini kepala SPPG Pak? Siap Bu. Oke. Kita tambahkan lah. Ketua lah dia buat Bu jadinya Bu. Gimana Pak? Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti bisa diisi
Karena kan Nama saya Bapak, aja kurang salah, Bu. apanya Pak? Gimana Pak? Nama Putus-putus. nama saya pakai M, Bu. Oh, pakai M. Oh ya, maaf, maaf Pak, maaf. Nama saya pakai M. Oh ya, siap-siap Pak. Oke, M. Nama saya pakai M. M Syalman gitu. Gini ya Pak ya. Nah, oke. Ya, betul, Oke, nanti bisa Bu. ditambahin ya Pak, gisinya, kemudian akuntannya, kemudian save-nya, kemudian aslapnya gitu ya Pak ya. Bisa diisi sendiri. Siap, Bu. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah di sini, kita ke bahan. Siap, Nah, Bu. bahan ini Iya, bahan yang Bu. digunakan SPPG. Misal nih saya mau bikin eh, ayam goreng. Ayam goreng bahannya apa aja Bapak Ibu? Ayam. Ayam, Ayam, ya ayam wajib ayam bersertifikat potong. halal tidak Bapak Ibu? Wajib. Wajib, oke. Bahan bersertifikat halal. Kita cari ayam. Oke, di sini ada banyak ya. Kita butuh yang Ciomas aja, yang lebih familiar ya. Kita pilih Ciomas. Nah, di sini masuk di jenis bahan. Oke, ayam goreng. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Bumbunya. Bumbunya apa? Mungkin kita cari yang marinasi aja ya. Oh, boleh. Oke, marinasi wajib bersertifikat halal tidak Bapak Ibu? Wajib. Wajib. Oke, baik. Kita cari bumbu marinasi. Ini ya, dekriuk fried chicken. Kita pilih ini. Oke, kita pilih bahan. Kita masukkan. Selanjutnya apa lagi? Minyak. Minyak. Oke, Minyak. minyak. Minyak wajib bersertifikat Minyak halal. goreng. Wajib. Wajib. Oke. Kita pilih minyak. Kita harus tahu di mana untuk suppliernya asli dari minyak Bimoli ya. Nah, ini dari PT Salim Infomas. Ini biasanya Bimoli. Kita klik untuk PT Salim. Jenisnya bahan. Kita tambahkan. Ada lagi? Cleaning agentnya apa? Sunlight ya. Sunlight ya. Mama lem. Mama Lemon. Itu wajib bersertifikat halal tidak? Wajib. Wajib. Kita cari Mama Lemon. Wajib dong. Ya, wajib Pak. Kita pilih yang daun mint. Oke. Sebagai cleaning agent. Kita tambahkan. Kemudian untuk kemasannya apa Bapak Ibu? Putra ya? Putre. Putra, sebenarnya saat ini kita coba yang wajib bersertifikat halal ya, Putra. Putre. Nah, di sini ada nih wadah bersekat futre baja tahan karat untuk makanan. Nih, ini baru ada satu nih. Kita tambahkan ya, maju sukses Plastindo. Bisa buat acuan nanti yang belum dapat sertifikat halal. Kita kasih kemasan, kemudian kita tambahkan. Oke, di sini sudah ada cleaning agent, sudah ada mungkin ditambahkan air ya sebagai bahan ya, air. Air masuk di bahan sertifikat halal wajib nggak? Tidak. Tidak, kita ambil di air sumur aja. Air sumur. Oke, sudah ya, ini sudah jadi Wajib.
goreng. Udah jadi ayam goreng, kita buatkan produk. Kami pakai yang wajib, Bu. Gimana, Pak? Kita tambahkan di produk, kita pilih di jasa penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Kita pakai air yang bersertifikat Oh iya Pak, air Aqua. Galon, Bu. kalau bersertifikat halal berarti air galon Pak. Tapi kalau air sumur tidak begitu ya Pak ya, tidak perlu. Tapi memang untuk masak harus bersertifikat halal ya Pak ya. Oke, nanti kita cari yang bersertifikat halal untuk airnya. Kemudian di sini lebih ke penyedia Iya, makanan Bu. Makanya kita pakai Aqua. olahan. Oke, nanti kita tambahkan. Di sini nama produknya tadi ayam goreng. Nah, kalau kita secara manual, pastinya harus mengunggah karena full harus dalam bentuk format JPEG atau PNG. Kalau nggak ada fotonya nggak bisa disimpan. Kita cari ya. Sebentar, saya cari. Izin Mbak Erni, Bapak dan Oh Ibu. iya Mbak. Absen ya, mumpung waktunya masih cukup, masih ada 8 menit lagi, silakan buat absen ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Erni. Ya, baik. Oke, kita tambahkan sudah jadi untuk ayam gorengnya ya. Tadi airnya wajib bersertifikat halal. Oke, kita tambahkan air yang wajib bersertifikat halal. Contohnya apa, Pak? Air mineral galon, Bu. Le mineral galon. Kita harus tahu kata kuncinya ya dari PT apa ini ya. Sebentar. Aqua. Aqua ya Pak. Aqua dari kita harus cari PT-nya dulu nih. Ada yang tahu le mineral dari PT apa? Oh ya, tadi. Endorse kayaknya nih Pak Salman ini jadi endorse. Dari Tirta Fresindo kalau nggak salah ini ya. Jadi kita menggunakan air mineral. Oke, kita pilih aja di sini untuk Tirta Fresindo Jaya AMDK air mineral. Jenis bahannya masuk di bahan, kemudian kita tambahkan. Nah, oke. Oke. Bu, kita pakai Aqua loh, Bu. Oh. Boleh Pak. Oke, saya tambahkan boleh ya Pak. Aqua, Bapak Ya, menginginkan Bu. ada Aqua. Pak, mahal banget Pak pakai Aqua Pak. Tapi itulah kenyataannya, Bu. Kosnya di situ tinggi Pak. Aqua dari PT apa? Ada yang tahu? Aqua. Tirta. Tirta. Oke, kita lihat Tirta. Ibu kalau pakai ini RO, Ibu. RO harus bersertifikat halal. Tercakup nggak di situ, Bu? Tirta Aroma, Bu. Tirta Investa ya? Ini ya? Tirta Investama ya? Iya. Ya, ini. Iya. Gimana Kak? Kalau RO ada nggak, Bu? RO banyak, tapi kita harus cari untuk apa namanya? Sertifikat halalnya dari RO. Biasanya nama perorangan Kak. Jadi kita susah ngetracknya ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar kayak tadi punya Bapak pakai Aqua nih. Waduh, kosnya tinggi banget Pak. Pakai Aqua Pak. Kayak gitu. Jadi ini udah ditambahkan. Untuk bahannya nanti mungkin bisa ditambahkan sendiri ya Pak. Untuk yang lain Pak. Oke, ini hanya ayam goreng. Setelah itu kita input bahan. Nah, input bahan. Iya, Bu. Kita karena kan hanya ayam goreng ya. Ya udah kita berarti pilih semua nih ayam goreng. Dah, ada kemasan, ada bahan, ada. Tapi kalau misal nanti ada apa namanya disesuaikan produknya ya. Jadi jangan terus semuanya. Yang penting ada bahan, ada kemasan, ada cleaning agent. Nah, seperti itu ya. Misal nih tadi Aqua itu pakainya Aqua, mineralnya enggak ya nggak apa-apa nih di checklist. Seperti itu ya. Nah, oke di sini kita klik tambahkan untuk input bahan. Selanjutnya di sini ada catatan pembelian otomatis sudah masuk. Kita isi aja satu. Mungkin kita pilih yang ayamnya aja. Nah, kita pilih satu, kita ubah manual ayam karkas. Jumlahnya berapa Pak? Biasanya Pak? Perharinya Pak kalau beli ayam Pak 100 kilo ada Pak?
Ada ya, Bapak Ibu, 100 kilo ya kalau beli ayam? Gimana, Bu? Lebih. Tergantung PM, Bu. 80-an, Bu. 80-an ya, Bapak ya? Ada lebih, wah itu lebih. 120 Tergantung PM-nya, Bu. Oh ya, tergantung jumlahnya ya memang ya. 120 kilo. 120 kilo Bapaknya Pak Salman ya. Oke, saya tulis segini. Untuk tanggalnya kita coba tanggal di 26. Kita ubah. Selanjutnya Ya. di bahan. Di bahan kita juga tulis aja satu aja. Ini Bapak Ibu ingat ya, ini yang tugas 1 ya. Tugas 1 kan mengisi seperti ini ya. Hanya satu aja. Lokasinya di freezer ya. Nah, tanggal pembeliannya di tanggal 2. Ya, freezer. Iya, di freezer ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kita scroll ke atas, kita masuk di proses. Nah, di sini ada pernyataan bebas babi. Nah, di sini kita checklist, kita klik setuju. Nah, ada layout. Lah ini nanti di-upload ya Pak Salman ya. Kita di-upload untuk layoutnya sesuai dengan di SPPG. Kita klik tambah aja. Nah, ini nanti sudah disesuaikan di pabrik, layoutnya tinggal di-download. Selanjutnya penyimpanan bahan. Gentle kali Pak Salman ini. Salman kemana ini? Catatan pembelian produk kita isi juga satu aja di ayam tadi ya. Langsung belum yang kedua. Nah, jumlahnya berapa tadi? 120. Tanggal masuknya tanggal 26, datangnya ya. Kemudian keluarnya biasanya tanggal 26 juga ya, dikeluarkan dari gudangnya. Oke. Nah, kita ke bawah. Di sini produknya ada ayam goreng. Nah, kita ubah manual. Rinciannya, nah di sini kita nggak muncul nih. Kita langsung di sini aja. Jumlahnya berapa ya Pak? PM-nya berapa Pak? Pak Salman menghilang ya? Berapa Pak? Bapak PM-nya berapa Pak? 1528. 1528, Bu. 1528. Oke Pak. Gini ya Pak ya PM-nya ya. Oke, tanggal masuk di tanggal 26. Siap. Keluarnya 27. Oke, kita ubah. Nah, diagram alur proses ini nanti Bapak tambahkan ya Pak. Tambahkan sendiri sesuai dengan di tugas 1. Nah, untuk catatannya di sini, catatan hasil produksinya apa? Tadi ada ditambahkan ayam goreng. Nah, produknya ayam goreng jumlahnya 1528. Tanggal produksinya tanggal 26. Kadaluarsanya juga di tanggal 27 ya. Nah, kita tambahkan. 27. Iya. Catatan distribusi juga sama. Nah, di sini nama produknya ayam goreng, jumlahnya 1528. Tanggal masuknya 26. Iya Bu, masih kecil karena baru 3 minggu Bu. Oh iya Pak, masih sedikit ya Pak ya. Tujuannya kemana Pak? PM-nya kemana aja Pak? Sekolah Bu. Sekolahan, oke, sekolahan ya Anak Pak. didik Bu. Sekolahan, kita tambahkan di sekolahan. Oke, ini untuk ini sudah selesai prosesnya. Kemudian produknya. Produknya ini kita mapping karena tadi hanya satu, kita tambahkan satu, pabriknya disesuaikan. Nah, karena hanya satu di checklist satu, tapi kalau produknya ada 30 di checklist semua. Nah, dimasukkan satu. Kemudian lanjut ke pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini Bapak ada upload dokumen lainnya. Nanti Bapak minta SK dari yayasan terkait bahwa Bapak sebagai penyelia halal di SPPG tersebut. Gitu ya Pak ya. Nanti di-upload di sini untuk dokumen lainnya. Ya, Bu. Itu juga sama. Nanti bisa minta ke yayasan untuk minta SK penunjukan penyelia halal di SPPG Bapak Ibu. Gitu ya. Minta SK penunjukan penyelia halal di SPPG Bapak Ibu. Setelah itu ditandatangani Bapak. Di sini ada tanda tangan Bapak.
selaku tanggung jawab, juga selaku di penyelia halal nih di sini. Nanti tinggal diupload aja. Selanjutnya ini sudah tidak perlu diisi, tetapi ini perlu dipahamkan ya Bapak. Di sini nanti Bapak harus mempelajari untuk ketika menghadapi audit eksternal. Jadi Bapak bisa baca di sini Pak, apakah kebijakan halal telah ditetapkan. Nanti Bapak sudah ditandatangani Bapak, ditempel di poster-poster gitu ya Pak ya. Sudah dilaksanakan sosialisasi, Bapak harus sudah melakukan sosialisasi. Iya. Ya, di sini ini sebenarnya lebih ke PR, bukan PR ya. Kisi-kisi ketika Bapak menghadapi auditor dari LPH Pak. Pasti yang ditanyakan hanya sekitar ini Pak. Ada 32 pertanyaan dari auditor. Nah, di sini semua pasti diminta dari auditor. Bisa dipelajari ya Bapak Ibu ya di sini untuk audit internalnya. Oke, sampai di sini udah oke. Dokumen lainnya ini tinggal di download aja Pak untuk surat permohonan dan dokumen SJPH-nya. Setelah ini udah oke, kita simpan, baru pengajuan ini kita kirim ke BPJPH. Kita kembali di sini nih Pak. Nah, ini ada tulisan kirim nih Pak. Ini dikirim ke BPJPH. Jadi kalau udah diisi semua tadi, kita kirim ke BPJPH untuk diajukan ke BPJPH pengajuan sertifikat halal. Ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sudah pukul 13 karena nanti kita ketemu lagi untuk postas di 13.30 ya. Jadi istirahatnya 30 menit ya, Mbak Ayi. Iya, istirahatnya 30 menit Bapak dan Ibu. 30 menit. Jadi mungkin untuk pertanyaannya disimpan dulu, bisa ditanyakan nanti, bisa lewat saya, boleh apa namanya, yang nomor saya sudah ada ya di grup. Jadi kalau ada yang mau konsultasi boleh, nanti saya jawab pertanyaannya karena ini waktunya juga sudah habis. Jadi saya kembalikan ke Mbak Ayi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami materi dari saya. Apabila ada salah kata saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ayi. Terima kasih. Assalamualaikum Maaf. warahmatullahi wabarakatuh.